Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Angelita dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2011010106. Kali ini akan sedikit memberikan argumen saya terhadap materi yaitu tentang Islam dan Sains pada abad pertengahan dari mata kuliah Islam dan IPTEX yang diampu oleh Bapak Nurdin Zudi. Langsung saja sedikit saya paparkan bagaimana argumen saya terhadap materi yang sudah saya baca tadi. Langsung saja, hubungan agama dan sains dalam Islam berlangsung saling mendukung. Nah, ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan umatnya untuk mengamati alam agar mereka mendapatkan pengetahuan yang bisa meningkatkan keimanan. Nah, sejarah Islam pada abad pertengahan membuktikan hal itu. Pada saat itu, setelah keruntuhan kerajaan kuno terakhir seperti Romawi dan Persia, umat Islam mempercayai kejayaan peradaban yang gilang gemilang dalam sains dan teknologi. Ada banyak penemuan sains pada masa itu yang dihasilkan oleh ilmuwan muslim dan menjadi dasar bagi pertumbuhan sains modern. Nah, Islam dan sains di abad pertengahan itu sendiri, sepeninggalnya Nabi, para sahabat melanjutkan kepemimpinan umat Islam membangun peradaban. Nah, selama paruh pertama atau yang dikenal dengan abad pertengahan, umat Islam telah memberikan sumbangan sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban dunia. Ada 8 faktor pendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama itu agama Islam, yang kedua itu dukungan penguasa, yang ketiga penerjemah bahasa Arab, keempat itu pendidikan, 5 perpustakaan, 6 ilmuwan muslim, 7 riset laboratorium dan observatorium, dan yang terakhir adalah perdagangan internasional. Saya sedikit membahas tentang faktornya. Yang pertama itulah dorongan agama, yang dimana Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, mengamati alam semesta, menggunakan akal pikiran, dan terbuka terhadap semua kebudayaan. Ada banyak hadis, dimana salah satunya yaitu berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka. Dari surah Al-Imran, surah ketiga ayat 191. Selanjutnya yaitu tentang dukungan penguasa, yang dimana sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Hampir semua dinasti Islam abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi pengembangan sains dan teknologi. Nah, para khalifah dan raja Islam menjadi patron besar dan dalam ilmu pengetahuan. Mereka memerintahkan transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam, penerjemahan, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Selanjutnya itu adalah penerjemah, yang dimana kekuasaan Islam terutama di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah membentang dari Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga menjadikan negeri ini sebagai negeri multi etnis dan multi bahasa terbesar sepanjang sejarah. Mereka mewarisi peradaban kuno Romawi, Persia, Yunani, India, Syria, dan Cina. Nah, warisan-warisan ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dikembangkan lebih besar lagi gitu. Selanjutnya yaitu adalah pendidikan, di mana karakteristik aktivitas intelektual yang unik selama periode Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terbatas di kalangan para imam. Demikian pula ilmu pengetahuan tidak menjadi hak istimewa para raja. Dengan demikian, tradisi pendidikan yang sudah dimulai sejak zaman Nabi tetap dilestarikan gitu. Selanjutnya yaitu adalah perpustakaan, di mana implikasi produktif dari gerakan penerjemah dan pendidikan ialah literasi dan medianya ialah buku, di mana kebutuhan terhadap buku ini mendorong tumbuhnya perpustakaan. Negara memfasilitasi pendirian perpustakaan terbuka untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ilmuwan muslim, di mana tradisi literasi
dalam Islam yang didukung oleh para penguasa akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal, di mana pertumbuhan dan perkembangan ilmuwan muslim juga didukung oleh pemikiran rasional yang berkembang pada saat itu. Teologi utama yang berkembang saat itu ialah Mu'tazilah, yang dimana sebuah paham keislaman yang lebih mengedepankan akal. Yang seperti kita ketahui, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang kita ketahui. Yang diantaranya itu adalah Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Al-Nafis, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, dan banyak lagi. Selanjutnya itu adalah faktor pendorong dari riset laboratorium observatorium, yang dimana empirisme Yunani yang diwarisi dari Aristoteles dikembangkan lebih dahsyat lagi menjadi tradisi riset. Nah, para ilmuwan muslim tidak hanya berwacana tetapi mengembangkan riset yang menginspirasi ilmu pengetahuan modern sampai saat ini. Selanjutnya yaitu tentang perdagangan internasional, yang dimana posisi tengah antara dunia barat dan timur menjadikan wilayah dunia Islam sebagai wilayah transmisi pengetahuan di antara kedua dunia itu. Nah, perdagangan tidak hanya melibatkan pertukaran barang antar bangsa, melainkan juga pertukaran gagasan, pengalaman, budaya, pemikiran, dan berbagai segmen kebudayaan antar bangsa. Nah, dari itu tadi ada 8 faktor yang pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil saya membaca materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama dalam pemaparan saya terdapat kesalahan kata atau kata yang tidak sopan. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.